Pernahkah kalian membayangkan, di tengah banjir bandang yang menghancurkan segalanya, ada seorang manusia yang dengan tenang menghamparkan sajadah dan bersujud tepat di atas permukaan air yang sedang mengamuk? Inilah kisah tentang karomah luar biasa sang legenda tanah Jawa, Sunan Kalijaga. Sebuah perjalanan mistis dari seorang perampok yang ditakuti menjadi kekasih Tuhan yang mampu menundukkan hukum alam. Namun, di balik mukjizat syalat di atas air tersebut, tersimpan sebuah rahasia batin yang akan mengubah cara kalian memandang kehidupan selamanya. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, saya berdoa bagi kalian yang sudah mengeklik video ini. Semoga Allah memudahkan setiap urusan kalian, melimpahkan rezeki yang berkah dari arah yang tidak disangka-sangka, dan mengangkat segala beban hidup yang sedang kalian pikul saat ini. Jika kalian mengimani doa ini, silakan tulis amin di kolom komentar sebagai saksi kebaikan kita bersama dan sebagai bentuk dukungan kalian agar nilai-nilai luhur sejarah Nusantara ini terus terjaga. Jangan lupa luangkan 1 detik kalian untuk klik tombol subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Namun dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Mari kita masuk ke dalam mesin waktu menuju masa di mana keajaiban nyata terjadi di tanah Jawa. Di sebuah masa ketika tanah Jawa masih berselimut kabut mistis dan ketidakadilan merajalela, hiduplah seorang pemuda bangsawan yang jiwanya bergejolak hebat. Di Kadipaten Tuban, Raden Mas Said menatap nanar ke arah lumbung-lumbung padi yang terkunci rapat dan dijaga ketat oleh prajurit ayahnya sendiri, Tumenggung Wilatikta. Di luar gerbang Kadipaten, rakyat kecil meregang nyawa karena kelaparan yang mencekik leher. Sementara di dalam istana, upeti menumpuk hingga ke langit-langit. Hatinya yang panas tidak mampu lagi menahan amarah melihat kemunafikan yang dibungkus dengan tata krama keraton. Malam itu, rembulan seolah menyembunyikan wajahnya di balik awan hitam, memberikan restu pada niat nekat sang pangeran muda. Raden Mas Said menanggalkan jubah kebesarannya, menggantinya dengan kain hitam kusam dan penutup wajah yang pekat. Ia bukan lagi putra mahkota yang santun, melainkan sesosok bayangan yang bergerak lincah di antara atap-atap rumah. Dengan ilmu meringankan tubuh yang dipelajarinya secara sembunyi-sembunyi, ia menyelinap masuk ke gudang pangan. Suara gemertak kunci yang dipatahkan terdengar pelan di tengah kesunyian malam. Ia memanggul karung-karung beras itu sendirian, membawanya ke depan pintu-pintu gubuk reot milik para janda dan kaum papa. Namun, kebaikan yang dilakukan dengan cara terlarang tetaplah sebuah pelanggaran di mata hukum manusia. Nama Brandahal Lokajaya mulai berbisik-bisik di pasar-pasar, menjadi sosok pahlawan bagi yang tertindas, namun menjadi duri dalam daging bagi penguasa. Raden Mas Said tidak peduli. Ia merasa bahwa Tuhan tidak mungkin marah melihatnya mencuri harta yang sebenarnya dirampas dari keringat rakyat. Namun, ia lupa bahwa kesucian tujuan tidak selalu menghalalkan cara yang kotor. Jiwanya masih liar, penuh dengan ego yang meledak-ledak, menganggap dirinya adalah hakim paling adil di muka bumi. Hingga pada suatu sore yang jingga di pinggiran hutan Jatisari, takdir mempertemukannya dengan seorang lelaki tua yang tampak lemah, namun memancarkan aura yang sangat tenang. Lelaki itu berjalan perlahan dengan bantuan sebuah tongkat kayu yang dilapisi emas murni di bagian hulu. Mata Raden Mas Said berbinar. Ia berpikir jika ia bisa mendapatkan emas itu, maka ratusan keluarga akan bisa makan selama berbulan-bulan. Tanpa pikir panjang, ia melompat dari balik pepohonan, mencegat sang musafir tua yang tak lain adalah Sunan Bonang. Dengan sombongnya, Said menuntut agar tongkat itu diserahkan. Sang Sunan tidak gemetar, tidak pula menghardik. Ia hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang seolah mampu menembus relung jiwa Said yang paling gelap. Sunan Bonang berkata bahwa mencuri untuk menolong orang lain ibarat mencuci pakaian dengan air kencing, hanya akan menambah najis tanpa menghilangkan kotoran. Kata-kata itu menghujam jantung Said lebih tajam daripada keris manapun. Said tertawa meremehkan, menganggap sang kakek hanya sedang berusaha menyelamatkan nyawanya. Namun, Sunan Bonang kemudian menunjuk ke arah sebuah pohon aren di kejauhan. Dengan sekali tunjuk, pohon itu berubah menjadi emas murni yang berkilauan di terpa cahaya matahari. Said tertegun, tubuhnya kaku,
Matanya tidak berkedip melihat keajaiban yang belum pernah ia saksikan seumur hidupnya. Ia jatuh terduduk, menyadari bahwa selama ini ia hanyalah butiran debu yang merasa dirinya gunung. Kekuatan yang ia banggakan, ketangkasan yang ia agungkan, semuanya runtuh di hadapan karomah sang wali Allah. Keangkuhan Said hancur berkeping-keping. Ia merasa sangat kecil, sangat berdosa, dan sangat kosong. Ia menyadari bahwa selama ini ia berlari mencari keadilan, namun kehilangan arah menuju Sang Maha Adil. Dengan air mata yang mengalir deras membasahi pipinya, Said merangkak mendekati kaki Sunan Bonang. Ia melepaskan topeng hitamnya, memperlihatkan wajah aslinya yang penuh dengan penyesalan mendalam. Ia memohon, memelas, agar diperbolehkan menjadi murid dan mengikuti kemanapun sang guru pergi untuk mencari kedamaian sejati. Sunan Bonang menatap pemuda di hadapannya dengan tatapan penuh kasih sayang, namun tetap tegas. Ia tidak langsung menerima Said sebagai ujian pertama bagi jiwa yang belum tenang itu. Sunan Bonang menancapkan tongkat kayunya di pinggiran sebuah kali atau sungai kecil. Ia memerintahkan Said untuk menjaga tongkat itu dan tidak pergi dari tempat tersebut sampai ia kembali lagi. Said mengangguk patuh. Sebuah kepatuhan total yang lahir dari rasa haus akan kebenaran. Ia duduk bersila di pinggir kali, memulai sebuah perjalanan panjang yang akan mengubah dirinya dari seorang perampok menjadi salah satu pilar agung penyebar agama di tanah Jawa. Di sanalah, di pinggir sungai yang mengalir tenang, Raden Mas Said memulai penantian yang akan menguji batas kewarasannya. Ia membiarkan angin, hujan, dan panas membakar kulitnya. Ia membiarkan suara alam menjadi zikirnya. Di episode pertama ini, kita melihat lahirnya sebuah tekad baja dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya demi mendapatkan Tuhan. Penantian ini bukan sekadar menjaga tongkat, melainkan menjaga hati agar tidak lagi tergelincir pada nafsu duniawi yang menyesatkan. Tanpa ia sadari, di sungai itulah ia akan menemukan jati dirinya yang baru. Sebagai penjaga kali yang akan dikenang sepanjang masa dengan nama Sunan Kalijaga. Hari demi hari berganti, mentari terbit dan tenggelam di cakrawala. Namun Raden Mas Said tetap bergeming di pinggiran kali itu. Tubuhnya yang dahulu gagah, kini mulai menyatu dengan debu dan tanah. Ia duduk bersila dengan mata terpejam, memegang teguh amanat sang guru untuk menjaga tongkat kayu yang tertancap di hadapannya. Namun, menjaga sebuah tongkat ternyata jauh lebih sulit daripada merampok 1000 lumbung padi. Musuh yang ia hadapi kali ini bukanlah prajurit kadipaten yang membawa tombak, melainkan jiwanya sendiri yang mulai meronta dan bisikan-bisikan halus dari dimensi yang tak kasat mata. Hutan di sekitar kali itu bukanlah hutan biasa. Jatisari adalah tempat bersemayamnya kekuatan-kekuatan kuno yang merasa terganggu dengan kehadiran seorang manusia yang mencoba menyucikan diri. Pada malam-malam yang pekat, ketika suara jangkrik tiba-tiba membisu, angin dingin bertiup dari arah sungai, membawa aroma bunga Kamboja yang menusuk hidung. Raden Mas Said mulai mendengar suara-suara aneh. Awalnya hanya bisikan lirih yang memanggil namanya dengan lembut, suara yang sangat mirip dengan ibunya di Tuban, memintanya untuk pulang dan menyantap hidangan hangat. Said bergetar. Kerinduan akan rumah menyerang benteng pertahanannya. Namun, ia menggigit bibir dan tetap mengunci napas dalam zikir. Gangguan itu tidak berhenti di sana. Alam gaib mulai menampakkan wujudnya untuk menguji keteguhan sang calon wali. Dari permukaan air sungai yang hitam, muncul sesosok makhluk dengan mata merah membara, merangkak perlahan mendekati tempat Said bersila. Suara tawa melengking memecah keheningan malam. Namun Said tetap menutup mata. Makhluk-makhluk itu mulai mengelilinginya, meniupkan hawa panas yang membakar kulit dan bisikan-bisikan nista yang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Mereka menertawakan kesetiaannya pada sepotong kayu, menyebutnya gila dan sia-sia. Said merasa tubuhnya mulai dikerubuti oleh ribuan semut dan serangga. Rasa gatal dan perih yang luar biasa menyerang setiap inci kulitnya. Namun ia bersumpah tidak akan menggerakkan satu jari pun dari lututnya. Memasuki bulan-bulan berikutnya, ujian berubah menjadi rasa lapar dan haus yang tak tertahankan. Perutnya terasa seperti diremas-remas oleh tangan raksasa.
dan tenggorokannya sekering padang pasir. Dalam halusinasinya, sungai di depannya berubah menjadi aliran madu yang manis, dan buah-buahan hutan nampak seperti hidangan raja-raja. Godaan untuk sekadar membatalkan puasa, batinnya sangatlah besar. Namun, setiap kali keinginan itu muncul, Said mengingat kembali kilauan emas dari pohon aren milik Sunan Bonang. Ia menyadari bahwa segala kenikmatan dunia hanyalah bayangan semu yang akan musnah. Ia lebih memilih mati dalam penantian daripada hidup dalam pengkhianatan terhadap janji yang telah ia ucapkan. Cuaca pun seolah bersekutu untuk meruntuhkan tekadnya. Badai besar datang menghantam hutan Jatisari. Petir menyambar-nyambar di atas kepalanya, membelah pohon jati yang besar hingga tumbang hanya beberapa jengkal dari tempatnya duduk. Hujan lebat mengguyur tanpa henti selama berhari-hari, hingga air sungai meluap membasahi pinggangnya. Lumpur dingin menyelimuti kakinya, dan lintah-lintah mulai menempel mengisap darahnya. Dalam kedinginan yang menggigilkan tulang, Said mulai masuk ke dalam tahap meditatif yang lebih dalam. Ia mulai tidak merasakan lagi tubuh fisiknya. Ia mulai merasa bahwa dirinya adalah bagian dari tanah, bagian dari air, dan bagian dari udara yang ia hirup. Di saat itulah gangguan yang paling berat muncul. Bukan lagi rupa hantu yang menakutkan, melainkan proyeksi dari masa lalunya sebagai Brenda Lokajaya. Ia melihat bayangan orang-orang yang pernah ia rampok, melihat tangisan rakyat yang ia bela, namun kini terlantar karena ia pergi. Rasa bersalah menghujamnya. Sebuah suara dalam dirinya berkata bahwa ia adalah seorang pengecut yang lari dari tanggung jawab sosial demi keselamatan jiwanya sendiri. Ego Said terluka. Ia mulai meragukan apakah diam di sini adalah jalan yang benar. Air mata menetes dari matanya yang tertutup, membasahi lumut yang mulai tumbuh di pipinya. Ia berada di titik nadir. Hampir saja ia bangkit dan mencabut tongkat itu karena merasa gagal. Namun di tengah badai batin itu, sebuah cahaya kecil muncul di pusat dadanya. Sebuah ketenangan yang luar biasa merambat ke seluruh pembuluh darahnya. Ia teringat bahwa sebelum bisa mengubah dunia, ia harus mampu mengubah dirinya sendiri. Ia harus mematikan egonya sebelum bisa menghidupkan kebenaran. Dengan keyakinan yang kembali menguat, Said mengunci seluruh inderanya. Ia tidak lagi mendengar badai, tidak lagi merasakan lintah, dan tidak lagi peduli pada bisikan setan. Tubuhnya benar-benar menjadi kaku seperti patung. Semak belukar mulai merambat naik ke bahunya, dan burung-burung mulai berani hinggap di kepalanya, seolah ia adalah bagian dari benda mati di hutan itu. Raden Mas Said telah melampaui batas kemanusiaan biasa. Ia kini berada dalam kondisi antara hidup dan mati. Sebuah tidur panjang yang terjaga. Penantian ini bukan lagi tentang waktu, melainkan tentang penyerahan diri secara total kepada Sang Pencipta. Ia telah menjadi penjaga kali dalam arti yang sesungguhnya, menjaga aliran iman agar tidak keruh oleh nafsu. Di bawah rimbunnya pepohonan dan suara gemericik air, Said terus tenggelam dalam samudera makrifat, menunggu sang guru kembali untuk membukakan pintu rahasia langit yang lebih besar lagi. Ia tidak tahu bahwa penantian ini akan menjadikannya sosok paling berpengaruh di tanah Jawa. Namun baginya saat ini, hanya ada dia, tongkat itu, dan Tuhan. Waktu seolah berhenti berputar di pinggiran kali itu, namun alam terus menjalankan tugasnya tanpa kompromi. Tubuh Raden Mas Said kini bukan lagi raga seorang manusia yang dikenal dunia, melainkan telah menjelma menjadi gundukan tanah dan lumut yang menyatu dengan akar pohon jati. Semak belukar merambat liar melilit pinggang, hingga pundaknya seolah alam ingin menyembunyikan keberadaan sang pangeran dari pandangan mata manusia yang fana. Akar-akar pohon mulai melingkari kakinya yang bersila, mengikatnya kuat-kuat ke bumi pertiwi. Di dalam kegelapan indera yang ia kunci rapat-rapat, Said tidak lagi merasakan dinginnya embun pagi atau panasnya matahari yang membakar kulit. Ia telah memasuki sebuah alam antara di mana suara aliran sungai berubah menjadi zikir yang tak terputus, memenuhi rongga dadanya. Namun, ketenangan itu terusik ketika hutan Jatisari kedatangan tamu yang tidak diundang. Sekelompok pemburu liar yang tersesat masuk ke dalam wilayah itu dengan membawa kegaduhan. Mereka berteriak-teriak mencari jalan keluar,
sembari menebas semak belukar dengan parang tajam mereka. Salah seorang dari mereka berhenti tepat di depan gundukan yang tertutup tanaman merambat itu. Ia mengira itu adalah sarang binatang hutan atau gundukan tanah biasa. Dengan kasar ia menghentakkan kakinya ke arah pundak Said yang sudah mengeras seperti batu. Said merasakan guncangan itu jauh di dalam sukmanya. Namun ia tidak bergeming sedikit pun. Rasa sakit fisik telah ia tanggalkan di depan gerbang kesabaran. Para pemburu itu akhirnya pergi meninggalkan keheningan yang kembali mencekam, namun gangguan yang lebih besar justru datang dari kedalaman bumi. Tanah di bawah tempat Said bersila mulai bergetar hebat. Seekor ular sanca raksasa yang telah lama menghuni lubang di bawah akar jati terbangun dari tidurnya. Makhluk melata itu keluar dengan perlahan, sisik-sisiknya yang dingin menyentuh kulit Said yang tersisa di balik lumut. Ular itu melilit tubuh Said mencari kehangatan dari raga yang masih menyimpan sedikit nyawa tersebut. Kepala ular itu tepat berada di depan wajah Said, lidahnya yang bercabang menjulur-julur menyentuh hidungnya. Dalam keadaan normal, manusia manapun akan menjerit ketakutan atau lari tunggang langgang. Namun Said justru merasakan kedamaian. Ia merasa bahwa ular itu adalah saudara sesama makhluk Tuhan yang juga sedang mencari perlindungan. Ia membiarkan makhluk itu melilitnya hingga berjam-jam, sampai akhirnya ular itu pergi dengan sendirinya, tanpa melukainya sedikit pun. Memasuki tahun ketiga penantiannya, Said mulai didatangi oleh bayangan-bayangan yang lebih halus dan mematikan. Kali ini, bukan rupa hantu atau binatang buas, melainkan bayangan kemuliaan. Ia bermimpi didatangi oleh para leluhur Majapahit yang menjanjikannya takhta kerajaan yang jauh lebih besar dari Tuban. Ia melihat dirinya mengenakan mahkota emas, duduk di atas kursi gading, dikelilingi oleh ribuan rakyat yang menyembahnya. Bayangan itu membisikkan bahwa ia telah cukup menderita, dan sekarang saatnya ia mengambil haknya sebagai penguasa tanah Jawa. Ini adalah ujian kesombongan yang paling berat. Jika sedikit saja Said merasa dirinya suci, atau merasa dirinya pantas mendapatkan kemuliaan, maka seluruh tirakatnya akan hancur lebur saat itu juga. Namun Said tetap teguh dalam kekosongan hatinya. Ia menjawab bisikan itu dengan senyap, bahwa ia hanyalah hamba yang sedang menjaga tongkat gurunya, bukan penjaga tahta dunia. Keajaiban mulai terjadi di sekitar tempatnya duduk. Bunga-bunga hutan yang biasanya layu dalam semalam, kini mekar abadi di sekelilingnya, memancarkan aroma wangi yang belum pernah ada di dunia. Burung-burung pipit bersarang di pundaknya, seolah tahu bahwa gundukan itu adalah tempat paling aman di seluruh hutan. Air sungai yang tadinya keruh, setiap kali hujan turun, tiba-tiba menjadi jernih seperti kristal tepat di depan tempat Said bersemedi. Alam mulai tunduk dan memberikan penghormatan kepada manusia yang telah mampu menundukkan hawa nafsunya sendiri. Said tidak lagi memerlukan makanan atau minuman dari dunia luar, karena jiwanya telah kenyang dengan cahaya ketuhanan yang terus mengucur deras ke dalam kalbunya. Di sisi lain, wilayah Tuban dan Demak mulai mendengar kabar kabur tentang seorang pertapa yang telah menjadi satu dengan alam di pinggir kali. Beberapa orang mencoba mencari keberadaannya, namun hutan Jatisari seolah memiliki pelindung gaib yang menyesatkan siapapun yang datang dengan niat buruk atau sekadar ingin tahu. Hanya mereka yang berhati bersih yang mampu merasakan aura sejuk yang terpancar dari arah sungai itu. Penantian Said hampir mencapai puncaknya. Ia tidak lagi menunggu Sunan Bonang karena rindu atau ingin bebas. Namun ia menunggu karena kepatuhan mutlak. Baginya, jika sang guru tidak pernah kembali, ia akan tetap berada di sana hingga kiamat tiba. Suatu sore yang sangat tenang, ketika cahaya matahari berwarna kuning keemasan menembus celah-celah daun jati, sebuah langkah kaki terdengar mendekat. Langkah itu sangat ringan, tidak mematahkan ranting kering, dan tidak mengusik kedamaian hutan. Sesosok pria bersahaja dengan jubah putih dan wajah yang memancarkan cahaya rembulan berdiri tepat di depan gundukan tanah itu. Pria itu adalah Sunan Bonang yang telah kembali dari perjalanan panjangnya menyebarkan agama di berbagai pelosok Nusantara. Beliau menatap gundukan lumut itu dengan senyum haru dan bangga. Beliau melihat tongkat emasnya masih tertancap kokoh, tak bergeser sedikit pun, dijaga oleh kesetiaan yang luar biasa. Sunan Bonang kemudian mengangkat tangannya
dan menyentuh puncak gundukan itu dengan lembut, sembari membisikkan salam. Seketika itu juga hutan bergetar, seolah memberikan penghormatan terakhir pada tirakat sang calon wali. Tanah yang menutupi tubuh Said mulai retak lumut. Lumut yang hijau mulai rontok, dan semak belukar yang melilitnya terlepas satu demi satu. Tubuh Raden Mas Said perlahan-lahan muncul kembali ke permukaan, namun ia bukan lagi Said yang dahulu. Wajahnya bersinar pucat, namun agung matanya perlahan terbuka dan memancarkan kedalaman samudra yang tak terukur. Di episode ini, sebuah babak baru telah terbuka. Said telah mati sebagai manusia biasa dan lahir kembali sebagai sang penjaga kali. Tubuh yang dahulu berlumut itu kini berdiri tegak di hadapan Sunan Bonang dengan aura yang benar-benar berbeda. Raden Mas Said telah melampaui batas kemanusiaan biasa dan kini ia dikenal dengan gelar barunya Sunan Kalijaga, sang penjaga kali. Namun kebangkitannya bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari sebuah misi yang jauh lebih rumit. Sunan Bonang menatap murid kesayangannya itu dengan pandangan yang menembus sukma, seraya memberikan sebuah jubah putih bersih untuk menutupi raga Kalijaga yang telah lama menyatu dengan debu hutan. Tugas pertama yang diberikan bukanlah membangun masjid besar atau mengumpulkan ribuan pengikut, melainkan pergi ke sebuah wilayah yang masih sangat kental dengan pengaruh kepercayaan kuno dan sihir hitam yang menyesatkan. Kalijaga melangkah keluar dari hutan Jatisari dengan kaki telanjang yang seolah tidak menyentuh tanah. Ia berjalan menuju pedalaman yang dikuasai oleh para dukun penyembah kegelapan, yang menggunakan kekuatan gaib untuk menindas rakyat kecil. Di sana, agama baru yang dibawa para wali dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan mereka. Para penguasa setempat tidak menyukai ajaran yang menyetarakan derajat manusia, karena mereka terbiasa dianggap sebagai titisan dewa yang harus disembah. Kalijaga menyadari bahwa jika ia datang dengan khotbah yang kaku atau ancaman neraka rakyat yang ketakutan itu, justru akan semakin menjauh. Ia harus menggunakan sebuah jembatan yang mampu menyentuh hati mereka tanpa mereka sadari. Di sebuah desa yang sunyi, Kalijaga melihat kerumunan orang yang sedang melakukan ritual persembahan di bawah pohon besar yang dikeramatkan. Mereka tampak ketakutan karena sang dukun besar desa itu mengancam bahwa jika tumbal tidak diberikan, maka wabah penyakit akan menyapu seluruh kampung. Kalijaga tidak datang dengan amarah. Ia justru mendekat dengan senyum yang sangat meneduhkan. Ia mengeluarkan sebuah perangkat alat musik yang ia rangkai sendiri dari kayu dan kulit binatang. Ia mulai memukul bilah. Bilah kayu itu menciptakan nada-nada yang sangat magis dan belum pernah didengar oleh telinga mereka. Suara gamelan itu menggema, menembus rimbunnya hutan, menciptakan frekuensi yang seolah selaras dengan detak jantung alam semesta. Rakyat yang tadinya ketakutan mulai mendekat satu demi satu, terhipnotis oleh keindahan nada yang diciptakan Kalijaga. Sang dukun besar merasa tertantang. Ia bangkit dengan kemarahan yang meluap-luap dan merapal mantra untuk memanggil ribuan roh jahat agar menyerang pria asing itu. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap gulita, tertutup awan hitam yang berputar-putar. Angin kencang bertiup membawa rupa-rupa makhluk menyeramkan yang meliuk-liuk di udara, siap mencabik nyawa Kalijaga. Namun Kalijaga tetap tenang. Ia tidak berhenti memukul gamelannya. Setiap nada yang ia hasilkan sebenarnya adalah zikir yang disamarkan dalam melodi. Cahaya putih mulai berpendar dari tubuhnya, membentuk perisai gaib yang membuat setiap roh jahat yang mendekat hancur menjadi debu sebelum sempat menyentuhnya. Melihat sihirnya gagal, sang dukun mencoba menyerang secara fisik dengan keris pusaka yang konon telah memakan ratusan nyawa. Namun saat ujung keris itu hampir menyentuh dada Kalijaga, waktu seolah berhenti berputar. Kalijaga hanya menatap mata sang dukun dengan penuh belas kasih. Keris itu tiba-tiba melunak seperti bubur di tangan sang dukun dan jatuh ke tanah tanpa daya. Sang dukun jatuh tersungkur menyadari bahwa kekuatan yang ia bangga-banggakan selama puluhan tahun tidak ada artinya di hadapan pria yang membawa kedamaian ini. Rakyat yang menyaksikan kejadian itu bersorak-sorai, namun Kalijaga segera mengangkat tangannya meminta ketenangan. Ia mulai berbicara dengan suara yang sangat lembut, namun berwibawa, menceritakan tentang kebesaran Tuhan yang menciptakan alam semesta,
tanpa memerlukan tumbal darah. Strategi dakwah Kalijaga mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Ia menyadari bahwa orang Jawa sangat mencintai seni dan cerita. Maka ia mulai menciptakan wayang kulit yang diambil dari kisah-kisah kuno, namun disisipkan dengan nilai ketauhidan. Ia tidak menghancurkan budaya mereka, melainkan mewarnai budaya itu dengan cahaya iman. Para wali lain sempat mempertanyakan metodenya, yang dianggap terlalu dekat dengan tradisi lama, namun Sunan Bonang meyakinkan mereka bahwa Kalijaga adalah ahli strategi yang mampu memancing ikan tanpa membuat airnya menjadi keruh. Ia adalah sang pemahat jiwa yang bekerja dengan kelembutan, namun memberikan hasil yang sangat dalam dan abadi. Dalam perjalanannya, Kalijaga juga mulai dikenal sebagai sosok yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan segelas air putih yang telah ia doakan. Namun ia selalu mengingatkan bahwa bukan dia yang menyembuhkan, melainkan Tuhan yang Maha Penyembuh. Kesaktian-kesaktian yang ia miliki justru ia gunakan untuk menghapus kemusyrikan. Ia menunjukkan bahwa zikir dan doa jauh lebih kuat daripada mantra-mantra kuno yang meminta bantuan setan. Namanya mulai harum dari satu kadipaten ke kadipaten lain, membuat para penguasa yang tadinya membencinya mulai merasa penasaran dan gentar. Episode ini ditutup dengan Kalijaga yang berdiri di puncak sebuah bukit, menatap ke arah kejauhan di mana sebuah konflik besar sedang menantinya. Ia tahu bahwa tugasnya bukan hanya melawan sihir hitam, melainkan juga menghadapi gesekan politik dan batin di antara para pemimpin tanah Jawa. Namun, dengan keyakinan yang telah teruji selama bertahun-tahun, di pinggir kali ia tidak lagi memiliki rasa takut. Cahaya di matanya menunjukkan bahwa ia siap menjadi obor di tengah kegelapan yang menyelimuti Nusantara. Perjalanan panjang sang wali baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar sudah menanti di depan mata. Kabar tentang kebangkitan sang penjaga kali telah sampai ke telinga para pendekar dan penguasa di pedalaman tanah Jawa, di sebuah wilayah yang subur namun penuh dengan misteri. Hiduplah Ki Ageng Pengging, seorang bangsawan sakti yang memiliki pengaruh besar dan ilmu kanuragan yang sulit ditandingi. Ia adalah sosok yang memegang teguh tradisi leluhur dan memandang sinis kehadiran para wali yang dianggapnya membawa ajaran baru untuk merusak tatanan lama. Baginya, kesaktian adalah kedaulatan, dan ia merasa tertantang ketika mendengar ada seorang mantan perampok yang kini disembah sebagai suci karena mampu menjinakkan alam. Perseteruan ini bukan sekadar tentang otot, melainkan tentang benturan dua keyakinan yang sama-sama menghujam dalam ke bumi Nusantara. Sunan Kalijaga melangkah memasuki wilayah Pengging tanpa membawa pasukan atau senjata tajam. Ia hanya membawa sebuah tasbih di tangan kiri dan ketenangan yang tidak tergoyahkan di dalam dadanya. Saat ia tiba di alun-alun kediaman Ki Ageng, suasana mendadak menjadi sangat dingin, seolah alam sedang menahan napas. Ki Ageng Pengging sudah menunggu di atas panggung tinggi, dikelilingi oleh para muridnya yang bersenjata lengkap. Dengan suara yang menggelegar seperti guntur, Ki Ageng menantang Kalijaga untuk membuktikan bahwa Tuhan yang ia sembah lebih berkuasa daripada ilmu warisan nenek moyang yang ia miliki. Tantangan itu bukan hanya sebuah gertakan, melainkan sebuah ujian nyawa yang mempertaruhkan martabat iman. Duel batin dimulai tanpa ada satupun sentuhan fisik. Ki Ageng Pengging mulai merapal mantra kuno yang sangat gelap, memanggil energi dari 4 penjuru mata angin untuk menekan tubuh Kalijaga. Udara di sekitar Kalijaga tiba-tiba berputar, menjadi pusaran angin puyuh yang tajam. Debu dan batu kecil beterbangan, menyerang jubah putih sang wali. Namun, Kalijaga hanya berdiri mematung. Mulutnya komat kamit melantunkan ayat-ayat suci, yang getarannya membuat tanah di bawah kakinya tetap tenang. Pusaran angin itu seolah membentur dinding kaca yang tak terlihat dan hancur berantakan, sebelum sempat menyentuh sehelai rambut pun dari kepala Kalijaga. Rakyat yang menonton dari kejauhan terpaku, melihat keajaiban yang terjadi di depan mata mereka. Merasa ilmu batinnya dimentahkan, Ki Ageng Pengging kehilangan kesabaran. Ia melompat turun dari panggung dengan kecepatan yang melebihi sambaran kilat. Tangannya membentuk cakar yang memancarkan cahaya ungu kehitaman. Ia menyerang titik-titik mematikan di tubuh Kalijaga dengan jurus-jurus yang sanggup meremukkan tulang lembu sekalipun. Namun, Kalijaga bergerak dengan sangat gemulai,
seolah ia sedang menari mengikuti irama gamelan yang tak terdengar. Setiap serangan Ki Ageng hanya mengenai bayangan kosong. Kalijaga tidak membalas dengan pukulan, ia justru menggunakan kekuatan lawan untuk menjatuhkan lawan itu sendiri. Ia ingin menunjukkan bahwa kekerasan hanya akan melahirkan kehancuran, sedangkan kelembutan adalah kekuatan yang sejati. Di tengah pertarungan yang semakin memanas, Ki Ageng mengeluarkan pusaka paling rahasianya, sebuah keris yang konon ditempa dengan api kawah gunung berapi. Saat keris itu dicabut, langit yang tadinya biru berubah menjadi merah darah. Aura kematian menyebar ke seluruh penjuru desa, membuat burung-burung jatuh mati dari pepohonan. Ki Ageng mengarahkan ujung keris itu ke jantung Kalijaga, yakin bahwa kali ini sang wali tidak akan bisa menghindar. Namun, alih-alih menghindar, Kalijaga justru merentangkan kedua tangannya dengan pasrah. Ia menutup mata dan berpasrah total kepada sang pemilik nyawa. Saat ujung keris itu menyentuh kulit dadanya, sebuah dentingan nyaring terdengar, seolah besi bertemu dengan baja yang paling keras di dunia. Keris pusaka itu patah menjadi 3 bagian di tangan Ki Ageng yang gemetar. Keheningan yang luar biasa menyelimuti alun-alun Pengging. Ki Ageng Pengging jatuh terduduk, napasnya memburu, dan wajahnya pucat pasi. Ia menatap potongan kerisnya dengan rasa tidak percaya. Seluruh kesombongannya runtuh dalam sekejap. Kalijaga kemudian mendekat, bukan untuk mengejek, melainkan untuk mengulurkan tangan guna membantu lawannya berdiri. Ia berkata dengan suara yang sangat rendah, namun bergetar penuh makna, bahwa ilmu setinggi langit tidak akan berguna jika hati masih dipenuhi oleh daki kesombongan. Ia menjelaskan bahwa kesaktian sejati bukanlah kemampuan untuk menyakiti orang lain, melainkan kemampuan untuk mengalahkan diri sendiri dan berserah diri pada kehendak yang maha kuasa. Ki Ageng Pengging terdiam 1000 bahasa. Ia merasakan sebuah getaran hangat merambat dari tangan Kalijaga menuju hatinya yang selama ini beku oleh kebencian. Air mata mulai mengalir di pipi sang bangsawan sakti itu. Sebuah pemandangan yang belum pernah dilihat oleh rakyatnya selama puluhan tahun. Ia menyadari bahwa selama ini ia menyembah kekuatan yang semu, sedangkan pria di hadapannya ini membawa sesuatu yang jauh lebih besar dan abadi. Di bawah naungan pohon beringin tua, Ki Ageng akhirnya bersimpuh dan menyatakan keinginannya untuk mempelajari rahasia kedamaian yang dimiliki oleh Kalijaga. Perseteruan itu berakhir bukan dengan kematian, melainkan dengan kelahiran kembali jiwa yang telah lama tersesat dalam kegelapan. Episode ini ditutup dengan pemandangan Kalijaga dan Ki Ageng Pengging duduk bersama di tepi sungai, berdiskusi tentang hakikat kehidupan sembari menikmati senja yang damai. Namun, kemenangan batin ini hanyalah sebuah jeda singkat. Di kejauhan, di pesisir selatan yang liar dan penuh dengan kabut mistis, kekuatan lain yang jauh lebih purba sedang terbangun. Kalijaga tahu bahwa perjalanannya menuju Laut Selatan akan menjadi ujian yang akan menguras seluruh ilmu dan keimanannya. Bayangan-bayangan hitam mulai bergerak di cakrawala, menandakan bahwa pertemuan dengan penguasa dimensi lain sudah tidak terelakkan lagi. Sang wali pun bersiap, karena rahasia air yang sesungguhnya baru akan terungkap di sana. Angin laut bertiup kencang membawa aroma garam dan misteri saat Sunan Kalijaga menapakkan kakinya di pasir hitam pesisir selatan yang liar. Gelombang samudra menghantam tebing-tebing karang dengan suara menggelegar seperti ribuan genderang perang yang ditabuh secara bersamaan. Di tempat ini, batas antara dunia manusia dan dunia gaib terasa sangat tipis, seolah kabut yang menyelimuti permukaan air adalah tirai yang menyembunyikan kerajaan kuno yang tak terjamah waktu. Kalijaga datang bukan untuk menaklukkan wilayah, melainkan untuk mencari hakikat ketenangan di tengah riuh rendahnya dunia. Namun penguasa dimensi lain yang menghuni kedalaman air biru tua itu tidak akan membiarkan seorang manusia suci melintas tanpa ujian yang mengguncang sukma. Saat mentari mulai tenggelam di garis cakrawala, menciptakan warna merah tembaga yang mencekam, Kalijaga duduk bersila di atas sebuah batu karang yang menjorok ke tengah laut. Ia mulai memutar tasbihnya, menyelaraskan detak jantungnya dengan irama deburan ombak. Tiba-tiba, permukaan air yang tadinya bergejolak menjadi tenang secara tidak wajar, seolah ada kekuatan raksasa yang menekan ombak
hingga datar seperti cermin. Dari dalam kegelapan samudera, muncul pusaran air raksasa yang mengeluarkan cahaya hijau zamrud yang sangat terang. Sesosok bayangan agung muncul dari balik kabut laut, mengenakan mahkota emas dan jubah yang terbuat dari jalinan air. Memandang Kalijaga dengan tatapan yang mampu membekukan darah manusia biasa. Makhluk itu adalah perwujudan dari kekuatan purba yang telah menjaga Laut Selatan selama ribuan tahun. Dengan suara yang bergema di dalam kepala tanpa perlu diucapkan, sang penguasa laut bertanya, mengapa seorang hamba Tuhan berani mengusik ketenangan wilayahnya? Kalijaga tidak gemetar. Ia menjawab dengan penuh hormat, bahwa ia datang untuk menyaksikan kebesaran Sang Pencipta yang terhampar luas di samudera ini. Namun, sang penguasa dimensi lain merasa tertantang oleh kedamaian yang terpancar dari wajah Kalijaga. Ia ingin membuktikan bahwa kekuatan alam dan sihir kuno masih jauh lebih berkuasa daripada doa-doa yang dilantunkan sang wali. Ia mulai menggerakkan tangannya, dan seketika itu juga langit di atas mereka terbelah oleh kilat yang menyambar-nyambar tanpa henti. Badai dahsyat tercipta dalam sekejap mata. Air laut naik membumbung tinggi membentuk dinding raksasa setinggi gunung yang siap meratakan apapun yang ada di depannya. Kalijaga terkepung di tengah-tengah amukan alam yang sangat mengerikan. Ikan-ikan raksasa dan makhluk-makhluk mitos dari dasar laut muncul ke permukaan, mengelilingi batu karang tempat ia duduk, sembari mengeluarkan suara-suara melengking yang menyakitkan telinga. Ini bukan lagi sekadar ujian fisik, melainkan serangan terhadap mental dan keyakinan. Sang penguasa laut mencoba membisikkan keraguan ke dalam hati Kalijaga, mengatakan bahwa di tengah samudera yang tak berujung ini, Tuhan tidak akan mendengar suaranya, dan ia akan mati tenggelam dalam kesunyian yang abadi. Kalijaga justru tersenyum. Sebuah senyuman yang memancarkan cahaya putih yang mulai menembus kegelapan badai. Ia menutup matanya rapat-rapat dan mulai masuk ke dalam tingkat makrifat yang paling dalam. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai manusia yang terpisah dari air, melainkan ia merasa bahwa air, angin, dan petir adalah satu kesatuan zikir yang sama kepada Sang Pencipta. Ia merapalkan sebuah doa rahasia yang ia dapatkan dari Sunan Bonang, sebuah kunci untuk menundukkan unsur-unsur alam. Tiba-tiba, cahaya terang memancar dari dadanya, membentuk lingkaran pelindung yang membuat air laut yang menerjangnya seketika menjadi tenang dan berubah menjadi butiran-butiran mutiara yang jatuh lembut di sekelilingnya. Sang penguasa dimensi lain tertegun melihat bagaimana seorang manusia mampu mengendalikan amarah samudera hanya dengan kekuatan batin. Ia mencoba satu serangan terakhir, sebuah ilusi yang sangat kuat, di mana Kalijaga diperlihatkan masa lalunya sebagai Brenda Lokajaya yang penuh lumuran dosa. Ia melihat wajah-wajah orang yang pernah ia sakiti, melihat air mata rakyat yang pernah ia rampok, semua menuntut balas. Namun, Kalijaga telah menyelesaikan masalah dengan masa lalunya di pinggir kali Jatisari. Ia tahu bahwa pengampunan Tuhan lebih luas daripada Samudera Selatan. Dengan satu tarikan napas yang dalam, ia menghembuskan hawa kedamaian yang membuat seluruh ilusi itu pecah seperti gelembung sabun. Menyadari bahwa ia berhadapan dengan kekasih Tuhan yang derajatnya telah mencapai tingkatan tinggi, sang penguasa laut akhirnya menundukkan kepalanya. Cahaya hijau zamrud itu meredup dan sosok agung itu kembali ke kedalaman air setelah memberikan sebuah isyarat penghormatan. Laut Selatan kembali tenang, menyisakan suara deburan ombak yang kini terasa seperti nyanyian pujian. Kalijaga masih terduduk di atas karang, jubahnya sama sekali tidak basah, meski badai raksasa baru saja menerjangnya. Di sana, di tengah kesunyian malam yang kini damai, ia mendapatkan sebuah pencerahan tentang hakikat air yang bisa menjadi kawan, namun juga bisa menjadi ujian yang mematikan. Episode ini berakhir dengan Kalijaga yang berdiri tegak menatap ufuk timur, menyambut fajar yang mulai menyingsing. Ia telah berhasil melewati ujian di Laut Selatan. Namun ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya akan segera mencapai puncaknya. Sebuah tantangan besar dari musuh-musuh dakwahnya telah menanti di daratan, sebuah tantangan yang akan memaksanya menunjukkan mukjizat
yang tidak pernah terpikirkan oleh akal manusia. Ia harus kembali ke tengah masyarakat, membawa rahasia air yang telah ia pelajari, untuk membuktikan bahwa iman mampu membuat seseorang berpijak di atas hal yang paling mustahil sekalipun. Kabar tentang kembalinya Sunan Kalijaga dari pesisir selatan menyebar seperti api yang ditiup angin kencang melintasi kadipaten di tanah Jawa. Namun, kepulangan sang wali tidak disambut dengan tangan terbuka oleh semua pihak. Di sebuah wilayah perbatasan yang strategis, sekelompok penguasa lokal dan penganut ilmu hitam yang merasa kedudukannya terancam telah berkumpul untuk mencegat langkahnya. Mereka dipimpin oleh seorang bangsawan angkuh bernama Ki Gede Jaya, yang menganggap segala karomah para wali hanyalah trik tipuan mata atau sihir murahan. Bagi mereka, Kalijaga adalah ancaman bagi tatanan lama yang mengagungkan kasta dan kekuatan fisik. Mereka menyiapkan sebuah jebakan besar di tepi sungai yang sedang mengamuk karena banjir kiriman dari hulu. Saat matahari tepat berada di atas kepala, memancarkan panas yang membakar bumi, Kalijaga tiba di pinggir sungai yang sangat lebar dan dalam itu. Arus air berwarna coklat pekat itu meluap-luap, membawa batang pohon dan bebatuan besar yang hancur karena terjangan banjir. Jembatan satu-satunya telah dihancurkan oleh anak buah Ki Gede Jaya, yang kini berdiri di seberang sungai, bersama ratusan prajurit bersenjata lengkap. Ki Gede Jaya tertawa terbahak-bahak dari seberang sana, menantang Kalijaga dengan suara lantang yang mengejek. Ia berteriak bahwa jika benar Kalijaga adalah kekasih Tuhan, maka biarlah Tuhan membuatkannya jalan di atas air, atau ia harus mengaku kalah dan pergi selamanya dari tanah Jawa. Tantangan itu bukan sekadar ejekan, tetapi sebuah penghinaan terhadap keimanan yang dibawa oleh para wali. Rakyat yang berkumpul di pinggir sungai merasa cemas dan ketakutan melihat amukan air yang begitu mengerikan. Tidak ada perahu yang berani melintas, dan tidak ada perenang handal manapun yang sanggup bertahan di tengah arus sekencang itu. Namun Kalijaga hanya terdiam menatap aliran sungai yang bergemuruh. Ia sama sekali tidak menunjukkan kemarahan atau kegetaran. Saat suara azan zuhur mulai berkumandang dari kejauhan, seolah membelah langit yang terik, Kalijaga menyadari bahwa waktu untuk menghadap Sang Pencipta telah tiba. Ia tidak mencari jembatan dan tidak pula meminta bantuan gaib untuk membelah air. Ia justru melangkah perlahan menuju bibir sungai yang airnya sedang meluap mencium kakinya. Dengan ketenangan yang luar biasa, Kalijaga mengeluarkan sebuah kain sajadah sederhana dari balik jubahnya. Ki Gede Jaya dan para pengikutnya tertawa semakin keras, menganggap sang wali telah kehilangan akal sehatnya karena hendak salat di tengah banjir. Namun tawa itu tiba-tiba tercekik di kerongkongan mereka saat melihat apa yang terjadi selanjutnya. Kalijaga menghamparkan sajadah itu tepat di atas permukaan air yang deras. Secara ajaib, kain tipis itu tidak tenggelam dan tidak pula terbawa arus. Sajadah itu tetap diam di tempatnya, seolah berpijak di atas batu karang yang paling kokoh di dunia. Kalijaga melangkah perlahan, menapakkan kakinya di atas sajadah yang mengapung itu. Air di bawahnya seketika berhenti bergejolak, seolah memberikan penghormatan pada sang hamba yang hendak sujud. Kalijaga mulai melakukan takbiratul ikram. Di tengah-tengah sungai yang mengalir sangat deras, dengan suara gemuruh yang menulikan telinga, ia syalat dengan khusyuk yang tiada tara. Tubuhnya tidak goyang sedikit pun oleh terpaan angin atau cipratan air. Pemandangan itu begitu agung, sekaligus mengerikan bagi mereka yang menyaksikannya. Ki Gede Jaya gemetar hebat, hingga keris yang ia pegang jatuh ke tanah. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana air sungai yang seharusnya menghanyutkan apa saja, justru tampak seperti karpet yang tunduk di bawah kaki Kalijaga. Seolah-olah seluruh unsur alam di tempat itu sedang menahan napas, menyaksikan percakapan antara sang makhluk dengan sang Khalik di atas permukaan arus yang mematikan. Setiap gerakan syalat yang dilakukan Kalijaga seolah membawa frekuensi kedamaian yang meluas ke seluruh penjuru. Saat ia sujud, permukaan air di sekitar sajadahnya menjadi setenang cermin, memperlihatkan pantulan langit yang jernih di tengah sungai yang coklat keruh. Hati orang-orang yang menyaksikannya bergetar hebat. Mereka yang tadinya benci berubah menjadi takjub,
dan mereka yang tadinya ragu kini bersimpuh di atas tanah, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan mukjizat nyata. Alam semesta seolah berbicara bahwa bagi mereka yang telah menyerahkan seluruh jiwanya kepada Tuhan, maka hukum alam pun akan tunduk pada kehendaknya. Setelah menyelesaikan syalatnya dengan salam yang bergema lembut, Kalijaga tetap berdiri di atas sajadahnya di tengah sungai. Ia menatap ke arah Ki Gede Jaya dan para prajuritnya bukan dengan pandangan dendam, melainkan dengan tatapan penuh pengampunan. Ia berkata dengan suara yang tenang, namun terdengar jelas melampaui suara gemuruh air, bahwa air adalah sumber kehidupan yang hanya akan menunduk pada pemilik kehidupan yang sebenarnya. Ki Gede Jaya, yang tadinya begitu angkuh, kini terjatuh lemas di atas lututnya. Ia menangis terseduh-seduh, menyadari betapa kecil dan hinanya kesombongan manusia di hadapan kekuatan iman yang tulus. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk meletakkan senjata dan memohon agar Kalijaga bersedia menyeberang untuk membimbing mereka. Kalijaga melipat kembali sajadahnya dengan tenang, lalu berjalan di atas air, seolah-olah ia sedang berjalan di atas tanah yang rata hingga sampai ke seberang. Peristiwa salat di atas air ini menjadi titik balik besar dalam sejarah dakwahnya. Sejak hari itu, tidak ada lagi penguasa di wilayah tersebut yang berani menantang ajaran Islam yang dibawanya. Namun bagi Kalijaga ini bukanlah tentang pamer kekuatan, melainkan tentang membuktikan bahwa syalat adalah tiang yang mampu menjaga manusia tetap tegak meski berada di tengah badai yang paling dahsyat sekalipun. Episode ini ditutup dengan Kalijaga yang melanjutkan perjalanannya menuju Demak, meninggalkan kerumunan orang yang kini menatapnya dengan penuh rasa takzim dan rindu akan kebenaran. Setelah peristiwa besar di atas air yang menggemparkan tanah Jawa, Sunan Kalijaga melangkah menuju pusat kekuatan baru di Kesultanan Demak. Langkah kakinya membawa beban masa depan sebuah peradaban yang sedang lahir di tengah sisa-sisa kemegahan Majapahit. Di sana para wali sedang berkumpul untuk sebuah tugas yang tidak kalah suci, yaitu mendirikan Masjid Agung Demak sebagai mercusuar iman bagi seluruh Nusantara. Namun pembangunan ini bukan sekadar menyusun batu dan kayu, melainkan sebuah pertempuran batin untuk menyatukan beragam pemikiran menjadi satu kesatuan yang kokoh di bawah naungan kalimat tauhid. Kalijaga tiba saat kegelisahan melanda para tukang dan santri karena salah satu tiang utama masjid yang dikenal sebagai Soko Guru mengalami kegagalan dalam pembuatannya. Kayu jati pilihan yang seharusnya menjadi penyangga langit-langit masjid ternyata kurang satu batang. Para wali dan pekerja telah mencari ke seluruh penjuru hutan, namun tidak menemukan kayu yang ukurannya tepat untuk melengkapi keagungan bangunan tersebut. Suasana menjadi tegang karena waktu peresmian sudah semakin dekat, dan rakyat menanti dengan penuh harapan. Sunan Kalijaga yang baru saja menyelesaikan tirakat panjangnya, melihat kegelisahan itu sebagai sebuah pelajaran bahwa Tuhan tidak selalu menginginkan kesempurnaan bentuk, melainkan kesatuan hati. Di tengah malam yang sunyi di bawah taburan bintang yang menyinari pelataran masjid yang belum selesai itu, Kalijaga mulai mengumpulkan sisa-sisa kayu atau tatal dari bekas pahatan para tukang yang berserakan di tanah. Ia memunguti serpihan kayu yang dianggap sampah itu satu demi satu dengan penuh ketelitian. Para penjaga dan pekerja yang melihatnya merasa heran mengapa seorang wali agung sibuk dengan limbah kayu di tengah malam buta. Namun Kalijaga terus bekerja dalam kesunyian zikirnya. Ia menumpuk serpihan-serpihan tatal itu, lalu mengikatnya dengan tali rami yang sangat kuat menciptakan sebuah batang kayu besar yang terdiri dari ribuan kepingan kayu kecil. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Soko Tatal, sebuah keajaiban rekayasa yang lahir dari ketulusan jiwa. Kalijaga ingin menunjukkan bahwa sesuatu yang terpecah-pecah jika disatukan dengan ikatan iman akan menjadi kekuatan yang lebih dahsyat daripada satu batang kayu yang utuh sekalipun. Saat fajar menyingsing di ufuk timur, seluruh rakyat dan para wali terperangah melihat sebuah tiang agung telah berdiri tegak di posisi yang kosong. Tiang itu tidak terbuat dari sebatang pohon utuh, melainkan jalinan serpihan kayu yang tampak sangat indah sekaligus kokoh luar biasa. Sunan Kalijaga telah membuktikan bahwa tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan jika manusia tahu
cara mengolahnya dengan rasa syukur. Keberadaan Sokotatal ini menjadi simbol persatuan rakyat Jawa yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya, namun dipersatukan dalam satu wadah agama. Masjid Agung Demak akhirnya berdiri tegak dengan 4 tiang utama yang menyangga kubah kepasrahan kepada Sang Pencipta. Namun tugas Kalijaga belum berakhir. Ia menyadari bahwa setelah masjid berdiri, tantangan selanjutnya adalah bagaimana mengisi jiwa rakyat dengan rasa cinta, bukan hanya sekadar kepatuhan hukum yang kaku. Ia mulai memperkenalkan perayaan sekaten dan menciptakan tembang-tembang yang menyusup ke dalam sanubari rakyat jelata. Ia mengubah wayang kulit yang tadinya adalah sarana pemujaan menjadi media dakwah yang sangat halus. Ia menyisipkan tokoh-tokoh seperti Jamus Kalimasada sebagai simbol 2 kalimat syahadat. Di tangan Kalijaga, Islam tidak datang sebagai penghancur budaya lokal, melainkan sebagai penyempurna yang memberikan ruh baru bagi tradisi yang sudah ada. Ia adalah sang pemahat kebudayaan yang bekerja dengan sangat sabar, memastikan bahwa akar iman tertanam kuat di tanah Jawa tanpa harus mencabut akar sejarahnya. Waktu terus berjalan dan masa dakwah para wali di Demak mencapai puncaknya. Kalijaga merasa tugasnya hampir selesai. Ia telah melihat transisi besar dari zaman kegelapan menuju cahaya yang benderang. Suatu sore yang sangat damai saat ia duduk di serambi masjid Demak menatap matahari yang perlahan-lahan tenggelam, ia memanggil murid-murid terdekatnya. Kalijaga memberikan pesan terakhir bahwa kebenaran itu seperti air yang telah ia taklukkan. Ia bisa mengalir di mana saja, mengikuti bentuk wadahnya, namun sifatnya tetap suci dan mensucikan. Ia meminta agar mereka tetap rendah hati seperti tanah dan selalu waspada terhadap kesombongan yang sering kali bersembunyi di balik jubah kesucian. Setelah memberikan pesan itu, Sunan Kalijaga memutuskan untuk menjauh dari hiruk-pikuk kekuasaan dan keramaian dunia. Ia kembali melakukan perjalanan yang tidak diketahui tujuannya oleh siapapun. Banyak yang mengatakan ia menghilang di tengah kabut pegunungan, atau kembali ke pinggiran kali yang dulu dijaganya. Namun bagi rakyat Jawa, Kalijaga tidak pernah benar-benar pergi. Sosoknya tetap hidup dalam setiap suara gamelan, yang berbunyi dalam setiap bayangan wayang, yang menari di atas kelir, dan dalam setiap doa yang dilantunkan di surau-surau kecil. Keajaiban syalat di atas air dan keteguhan menjaga tongkat hanyalah kulit dari sebuah inti yang lebih besar, yaitu penyerahan diri secara total kepada Sang Maha Kuasa. Kisah sang penjaga kali berakhir dengan sebuah keheningan yang agung. Ia meninggalkan warisan sebuah peradaban yang menghargai seni mencintai sesama dan menyembah Tuhan dengan rasa. Di bawah langit Jawa yang luas, namanya tetap harum sepanjang zaman, melintasi batas generasi dan waktu. Kalijaga telah menyelesaikan tugasnya sebagai jembatan antara dunia lama dan dunia baru, membuktikan bahwa seorang perampok bisa menjadi wali dan serpihan kayu bisa menjadi tiang penyangga masjid yang mulia. Cahaya yang ia bawa terus bersinar dalam hati setiap insan yang mencari kedamaian sejati di tengah arus kehidupan yang tidak pernah berhenti mengalir.